Ya, cerita ini saya alami pada saat tahun 2005. Pada saat itu sekitar bulan Agustus, kita berlima rencananya ingin mendaki sebuah gunung Ciremai. Singkat cerita, kita sampai di sana, kita bermalam dulu, jadi tidak langsung naik. Jadi semalam di sana, mulai terasa ada kanan-kanan itu pada saat malam hari, di mana salah satu teman saya itu melihat atau mendengar ada suara burung hantu. Di atas itu ada sebuah pohon cemara dan ada sebuah ranting, dan burung itu tepat di ranting itu dan melihat ke bawah gitu. Jadi kita berdua sempat sedikit aneh gitu, ini kenapa kok burung melihat selalu ke bawah, melihat ke arah kita ya. Lalu nggak lama kemudian ada seseorang laki-laki datang dari arah belakang tenda. Dia menanyakan, katanya, ini dari mana? Katanya. Kita jawab dari kita semua dari Cirebon. Gitu. Ini mau pada naik apa gimana? Iya, kita naik besok. Sekarang kita bermalam dulu di sini, katanya. Terus dia bilang, katanya, tadi lagi nginter apaan mas, katanya. Terus teman saya bilang, ini mas ada burung hantu, katanya. Ada dua, cuma udah terbang. Sempat kita ngobrol-ngobrol sebentar sebelum dia pamit. Dia sempat bilang, katanya, saya kira, katanya, mas ini lagi pada nginterin apa gitu, saya khawatir ada kereta beroda 4. Nah, kita akhirnya bingung tuh, kereta beroda 4 itu apa gitu. Cuma orang itu tidak menjelaskan. Akhirnya dia pamit untuk kembali ke tempatnya. Saya juga nggak tahu apakah petugas di situ, apa warga di situ, saya nggak ngerti. Akhirnya karena mendengar sesuatu yang menurut kita aneh, akhirnya kita pun masuk untuk tidur gitu, untuk melanjutkan di besok pagi untuk naik gitu. Itu posisinya di mana, Mas? Itu posisinya di camp, namanya Camp Cibunar, yaitu tempat area camping gitu. Jadi sebelum kita mendaki, di situ ada namanya Camp Cibunar untuk khusus area camping gitu. Dan di sana posisinya ada banyak pendaki atau bagaimana? Pada saat itu ada beberapa, hanya tidak terlalu banyak lah. Dan yang naik malam juga mungkin ada sekitar 3 atau 4 pendaki yang sedang melakukan pendakian. Dan saya sendiri bersama teman-teman rencana adalah melanjutkan besok pagi gitu. Jadi kita bermalam dulu semalam, jadi kita berencana berangkat pagi begitu. Pada saat pagi, tiba-tiba si Juki itu, teman saya yang melihat burung hantu itu, dia sakit. Saya tanya, Juk, kamu kenapa? Ini kepala saya pusing, katanya. Semalam saya muntah, katanya. Gimana, mau lanjut naik apa enggak? Dia bilang, katanya, saya nggak kuat kayaknya, daripada nanti merepotkan. Akhirnya dia nggak jadi ikut gitu. Setelah kita berunding berlima, akhirnya yang naik itu hanya saya berdua dengan teman saya bernama Angga. Kebetulan teman saya ini sudah almarhum karena sebuah sakit gitu kan. Dan yang bertiga akhirnya sepakat untuk menemani Juki, menunggu gitu barangkali terjadi apa-apa, sehingga kami putuskan yaudah yang berangkat saya dengan Angga gitu. Dan akhirnya kita pun untuk memutuskan, saya dengan Angga itu berangkat pukul 8 pagi. Akhirnya jam 8 kita naik. Selama perjalanan semuanya baik-baik aja gitu. Tidak ada kejadian yang di luar kewajaran atau misalkan cuaca buruk, itu semuanya baik-baik aja. Bahkan mencapai pos terakhir itu, namanya pos pengasinan itu pukul 5 sore. Kita pun melanjutkan perjalanan ke puncak gitu. Sampai sekitar pukul setengah 6. Di puncak kita ya saling ngobrol, saling mengambil gambar dan sedikit beristirahat. Dan akhirnya sekitar pukul setengah 7 malam kita putuskan untuk turun kembali, karena pada waktu itu memang sebelum mencapai puncak ada sebuah kejadian yang membuat saya dengan Angga ini
sedikit ada clash gitu. Sepanjang perjalanan sebelum naik mau ke puncak ini, dia itu banyak mengeluh karena pada saat pendakian itu dia hanya mengenakan celana pendek, celana levis yang dipotong, dan pada saat itu sempat ada gerimis sehingga celananya itu karena levis, jadi kalau udah basah itu mungkin lama keringnya. Dan akhirnya saya pun sampaikan ke Angga, udah disalin aja bajunya, kan bawa pakaian ganti. Dia bilang udah nggak usah katanya, panggung deket lagi sampai puncak. Enggak, soalnya ini lumayan ini, nanti belum perjalanan pulang pasti kamu kedinginan katanya gitu. Saya bilang gitu, tapi akhirnya dia ngotot, udah nggak usah katanya, nanti ribet katanya gitu. Sesaat sebelum sampai di puncak, saya melihat Angga itu melihat tubuhnya itu menggigil, jadi seperti mungkin kalau orang bilang sudah hampir hipotermia begitu. Akhirnya saya paksa dia untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian yang kering. Hanya saja dia tuh ngotot nggak mau gitu. Udah pokoknya saya pakai ini aja katanya gitu. Soalnya saya nggak mau ribet, soalnya nanti masuk malam juga, nanti di perjalanan bisa kering. Akhirnya udah kalau begitu terserah lah gitu. Begitu perjalanan pulang, turun dari puncak nggak jauh, sudah memasuki gelap karena pada waktu itu memang sudah 6:30 malam, sudah agak gelap, dan kita hanya punya senter itu satu. Pada saat perjalanan itu si Angga itu karena yang pertama adalah kedinginan, akhirnya dia pun mungkin tidak fokus saat berjalan, dia terpleset jatuh. Lalu saya katakan, kamu nggak apa-apa nggak? Udah nggak apa-apa katanya. Coba sih tolong katanya, nyenternya jangan sendirian aja, saya juga disenterin bilangnya gitu, karena senternya cuma ada satu pada waktu itu. Nah pada saat perjalanan itu dia itu selalu jatuh gitu. Saya juga bingung apakah dia udah karena capek kedinginan atau saya juga nggak paham. Beberapa kali jatuh dan dia pun marah gitu. Kalau nyenter yang bener dong gitu. Masa nyenter sendiri aja, saya juga kan nggak kelihatan gitu. Yaudah deh kalau gitu, ini senternya saya kasihkan ke si Angga gitu. Udah kamu aja kalau gitu yang pegang gitu. Akhirnya dia tuh yang pegang senter. Cuma anehnya walaupun dia yang pegang senter, dia tetap jatuh gitu. Jatuh lagi, terpeleset lagi, untungnya tidak sampai mengakibatkan terkilir atau sampai berdarah gitu, masih biasa gitu. Dari atas sampai lagi tuh ke pos pengasinan yang di bawah puncak itu. Nah, di situ dia mulai merasa kedinginan, mulai menggigil. Akhirnya saya putuskan, udah sini tasnya gitu kan. Saya ambil bajunya, saya kasihkan ke dia, suruh ganti, maksudnya untuk lebih memberikan kehangatan, karena kan dalam kondisi baju basah itu saya khawatir dia kedinginan terus terjadi yang nggak paham, karena saya juga pada waktu itu nggak paham seperti apa yang harus dilakukan gitu. Akhirnya saya paksa, akhirnya dia pun mau, dan setelah dia ganti baju dia tiba-tiba tidur. Saya pikir kasihan, mungkin dia capek gitu. Pada saat tidur tuh dia tuh mungkin orang bilang ngigau gitu. Dia bilang, udah sana kalau mau pulang aja gitu, gak usah tungguin saya katanya gitu. Udah saya mau di sini aja lah katanya. Ini saya bangunin, bangun nggak gitu. Terus dia bangun, udah ayo kita jalan lagi, saya bilang gitu. Terus kata dia, nantilah masih capek kata saya gitu. Terus apa yang tadi diucapkan itu pada saat itu dia bilang lagi, udah kalau kamu mau duluan aja katanya gitu. Udah biar saya di sini dulu. Saya pikir ini seperti yang tadi diucapkan gitu pada saat dia tidur gitu kan. Enggak, kalau kita naik bareng turun juga bareng, kita nggak bisa, kita cuma berdua gitu kan, kita nggak bisa terpisah terlalu jauh karena senter juga cuma ada satu gitu. Udah nggak apa-apa katanya, senternya bawa aja katanya, dia bilang gitu. Itu udah mulai kacau gitu, saya juga di samping dingin, capek gitu, ini suasana juga udah mulai kacau. Dan akhirnya saya paksa, akhirnya dia mau, saya paksa turun. Tiba-tiba dia jatuh lagi, sampai berulang-ulang dia jatuh lagi sampai mungkin dia marah. Sampai dia bilang, udah kalau gitu katanya, saya mau balik lagi ke puncak.
kamu pulang aja, percuma bawa senter katanya, kalau cuma buat diri sendiri katanya. Yaudah kalau gitu nih saya kasihkan lagi senternya, saya kurang apa gitu kan. Sampai kenapa kok kamu marah gitu. Akhirnya berarti di selama perjalanan itu penuh dengan perdebatan, konflik iya. ya? Ya kita penuh dengan konflik pokoknya. Lama-kelamaan akhirnya saya pun terpancing gitu emosinya. Akhirnya dalam hati saya bilang, sekali lagi kamu ngamuk saya akan dorong dia ke jurang. Oh, udah kalap lah. Sempat terpikir gitu Sempat ya? terpikir. Pokoknya sekali lagi bilang dia ngamuk-ngamuk lagi, saya gitu sudah. Pokoknya begitu ngomong langsung saya dorong gitu. Karena memang pada saat itu kiri kanan itu agak dalam jurangnya begitu. Akhirnya untungnya dia nggak ngomong gitu. Kalau ngomong mungkin beda ceritanya. Nah sempat selama perjalanan itu kita nggak banyak bicara, kita nggak komunikasi. Akhirnya kita pun semakin lama saya melihat jalur itu tidak seperti jalur yang saya lewati pada saat naik. Semakin jauh itu tiba-tiba banyak tumpukan sampah seperti TPS, tempat pembuangan sampah. Yang namanya sampah dari plastik, sampah dari botol, minuman dan lain-lain itu semuanya banyak pokoknya di depan kita itu sampah semua. Akhirnya begitu didekati sampahnya hilang. Saya juga bingung kok itu tiba-tiba pohon semua gitu. Dan jalur yang dilewati semuanya hilang gitu. Posisi jam berapa Mas? Pada saat dari atas itu 6:30, perkiraan itu pukul jam 9 malam di Sangga Buana yang pertama kalau nggak salah. Hanya berdua saja? Hanya berdua saja dan tidak berjumpa dengan pendaki lain. Pokoknya hanya kita berdua dengan konflik yang ada pada saat itu, dengan emosi yang ada saat itu, akhirnya kita pun tersesat selama hampir 2 jam. Nah pada saat tersesat itu tiba-tiba teman saya si Angga ini dia tidur di pohon yang yang tumbang. Dia tidur kepalanya pohon itu sebagai bantal gitu. Sesekali kan suka main center gitu, center sambil berpikir gitu kan. Kayaknya ini emang bukan jalur, ini udah kesasar gitu. Begitu saya center si Angga, itu kepala si Angga itu bergerak. Kok si Angga bergerak gitu kan? Enggak bangun gitu kan. Dia kaget gitu. Tiba-tiba dia pun dari pohon itu jatuh, kepalanya jatuh ke bawah. Pas dilihat itu bukan pohon, itu ular gede banget pokoknya. Itu ular warnanya hitam, mungkin karena lagi diam ditidurin sama si Angga, akhirnya dia pun jalan. Jadi ular tuh panjang, begitu di center tuh pokoknya nggak habis mungkin sekitar 10 detik lah. Itu apa katanya, itu apa? Kalau dilihat sih itu ular, saya bilang itu ular gitu kan. Aduh kita gimana gitu kan. Saya mau pulang katanya. Iya saya juga sama mau pulang gitu kan. Di dalam ketakutan itu tiba-tiba ada suara, itu pokoknya suara dari belakang tapi di bawah, karena situ kan ada jurang, suara itu dari bawah gitu. Udah kamu yang tenang, kamu naik lagi ke atas gitu. Suara cuma gitu, udah kamu yang tenang, kamu naik lagi ke atas. Di center dilihat suara siapa itu nggak ketemu. Kita pun udah nggak, kita ikutin aja, kita naik lagi ke atas, hampir sekitar 3 jam mungkin ada, 3 jam naik ke atas. Suaranya cowok? Laki-laki, kayak kakek-kakek gitu. Kakek-kakek? Suara kakek-kakek, cuma nggak ada wujudnya, hanya suara dari jurang ya? Dari bawah jurang gitu. Nah pada saat naik itu si Angga itu tiba-tiba mau lari. Setiap dia mau lari, saya tarik tasnya. Udah kamu yang tenang, jangan panik. Kamu kan yang pernah ke gunung ini gitu, saya bilang. Saya yang belum pernah gitu. Enggak, saya mau pulang. Iya tenang, tapi yang tenang gitu. Maksudnya jangan sampai kamu panik, nanti bisa malah bahaya gitu. Tiba-tiba itu ada tulisan pos, bukan tulisan pos sih sebetulnya, tulisan arah pos 1, pos Sangga Buana 1 arah panah gitu, belok ke sini.
Ketika diikutin tuh akhirnya nyampe, tiba-tiba udah ada di pos gitu, cuma berapa meter lah dari arah panah itu, nyampe di pos. Betul itu pos Angga Buana 1, di center itu memang ada pelangnya gitu. Akhirnya selama perjalanan sekitar 1,5 jam lah, mungkin pada waktu itu udah pukul tengah malam, jam 12 apa jam 1, posisinya jam segitu. Di bawah itu ada senter cahaya itu banyak gitu, di bawah itu ada cahaya senter banyak. Dalam hati, wah seneng nih ketemu banyak orang, jadi nggak terlalu khawatir gitu pikir saya tuh. Akhirnya kita samperin, memang di situ banyak orang-orang lagi pada istirahat, ada yang tidur, ada yang hanya duduk-duduk, ada hanya yang beristirahat santai, ada. Cuma anehnya ekspresi mereka itu nggak ada yang, cuma di datar gitu, nggak ada yang ngobrol lah, nggak ada. Cuma kadang-kadang terdengar seperti orang ngomong nggak jelas gitu. Kok orang ini tuh pakaiannya beda gitu, seperti tahun pada itu mungkin tahun 90-an lah, masih pakaian-pakaian zaman dulu. Mungkin saya pikir, oh ini orang komunitas pendaki zaman dulu apa gimana, saya nggak ngerti gitu kan. Ketika saya sampai di rombongan itu, tiba-tiba ada satu orang yang bertanya kepada saya, "Mas, mau naik apa mau turun?" "Enggak, kita mau turun," gitu kan. Akhirnya dia bilang, "Mas dari mana?" "Dari Cirebon." Saya bilang, "Dari Cirebon." "Ini dari mana semua ini?" gitu kan. Saya tanya lagi gitu. Orang itu bilang, "Saya dari Indramayu." Terus dia bilang, "Yang ini dari Bekasi, yang ini dari Cirebon." Dia sambil nunjuk-nunjuk satu persatu. Ada yang bilang yang ini dari Majalengka. Pokoknya dia menyebutkan orang-orang di situ tuh, dia dikasih tahu dari mananya. "Mas, kalau mau turun saya ikut ya," katanya gitu. Dia bilang gitu. "Yaudah bareng aja, saya juga pengen bareng," gitu kan. "Maaf ya Mas kalau kita ngerepotin," katanya gitu. "Soalnya kita di sini tuh nggak tahu jalan. Kita mau pulang tuh bingung," katanya gitu. "Saya juga pengen ikut pulang, cuma saya bingung. Soalnya nggak ada yang tahu jalannya kemana. Yaudah kalau gitu saya di depan, mas-masnya ikut aja di belakang," gitu. Ini yang berbicara hanya satu orang? Hanya satu orang. Yang lainnya semua diam aja gitu. Si Angga juga dia lagi duduk sedang istirahat. Akhirnya begitu, yaudah kalau gitu mas-masnya di belakang aja, kita di depan. Langsung tuh yang tidur apa gitu pada bangun. Ada yang dibangunin, ada gitu. "Ayo kita jalan lagi," katanya gitu. Mereka ya seperti terlihat biasalah, pakai tasnya dipakai gitu kan. Terus yang minum ya ada gitu, ada yang minum dulu gitu. Nah pada saat perjalanan itu sekitar 5 menit mereka minta istirahat. Ada yang bilang, "Mas istirahat dulu Mas, ada yang sakit," gitu kan. Oke, istirahat. Nah, ketika istirahat, anehnya mereka tuh langsung tidur, semua tidur gitu. Nggak ada yang duduk, nggak ada yang minum atau makan, semua tidur gitu. "Ayo Mas jalan lagi," gitu. Nah itu langsung tuh bangun semua, mereka pun siap-siap, kita jalan. Ada keanehan di sekitar, kalau di jalur Linggarjati itu ada pos namanya pos Pangalap. Ketika sampai di pos Pangalap, mereka bilang lagi, "Mas istirahat Mas," gitu. "Ada yang sakit." Nah begitu kita istirahat, mereka tidur semua. Ini yang sakit yang mana gitu, dalam hati saya bertanya gitu. Begitu di sana tuh semua tidurnya pulas gitu, nggak ada yang ngobrol, nggak ada, pokoknya semuanya tidur. Jadi begitu istirahat langsung tidur semuanya? Langsung tidur, pokoknya nggak ngomong, nggak apa, taruh tas langsung tidur gitu. Posisi jam berapa tuh Mas? Mungkin sampai pos Pangalap pukul 2 malam, sekitar jam 2 malam. Memang pada itu nggak bawa jam, tapi hanya perkiraan aja sih gitu. Itu sekitar pukul jam 2 malam. Di pos Pangalap itu tiba-tiba ada keanehan terjadi pada teman saya itu, si Angga. Seingat saya Angga itu ada di samping sebelah kanan saya. Terus dia bilang pengen kencing. Dia tuh nyari saya, tapi saya tuh kondisinya malas gitu. Saya nggak jawab. Dia manggil-manggil saya nggak jawab.
Bung atau saya kencing katanya gitu. Mungkin karena dia nggak ada jawaban, kan dia ngambil senter tuh, mungkin nyari tempat kencing sendiri gitu kan. Begitu ada salah satu pohon yang dia senter, tiba-tiba dia lari. Nah katanya dia bilang lihat saya lagi kencing gitu kan. Begitu dia balik lagi, saya tanya, kamu kenapa lari kan? Loh kok kamu ada di sini? Kata dia bilang gitu. Saya kan dari tadi di sini, bukannya tadi kencing di pohon. Saya dari tadi di sini enggak katanya gitu. Enggak, saya lihat kamu lagi kencing di pohon. Enggak, saya di sini. Udah kalau gitu kita pulang aja. Yang lain udah tinggal aja, dia bilang gitu. Nah pada saat dia bilang gitu, udahlah kalau gitu, udah kita pulang sekarang gitu kan. Karena saya juga udah capek, udah males gitu kan. Ya rasa takut juga udah takut lah, selama perjalanan tuh memang selalu takut gitu. Nah pada saat kita mau jalan, tiba-tiba dari belakang ada yang bilang, Mas mau turun ya, katanya gitu. Terus si Angga bilang, enggak, si Angga nengok gitu sambil bilang, gimana itu? Udah pokoknya jangan ditengok, lihat aja lurus ke depan, saya bilang gitu. Pokoknya ada suara, ada apa, kamu jangan lihat ke belakang, lurus aja ke depan gitu. Nah begitu jalan, mungkin ini bagian yang mulai semakin, saya pikir memacu rasa takut saya gitu. Semakin turun itu ternyata semakin mencekam gitu suasananya. Dari belakang orang-orang yang tadi ikut itu kedengeran, langkahnya itu kedengeran, mereka tuh ngikutin gitu, mereka ngikutin. Terus si Angga bilang, Pung kayaknya mereka ngikutin gitu kan. Iya kayaknya sih ngikutin, tapi udah pokoknya jangan dilihat, kalau nanya juga pokoknya jangan dijawab gitu kan. Suaranya tuh semakin dekat, kita semakin kencang dia semakin dekat gitu, semakin kencang semakin dekat. Enggak, udah lari aja, lari gitu kan, lari walaupun sempat jatuh karena gelap gitu kan, kita lari. Tiba-tiba memang karena lari semakin jauh suaranya nggak kedengeran. Nah pada saat lari itu mulai tuh di situ mencekamnya semakin bertambah. Jalur yang kita lewatin itu tiba-tiba itu ada harimau. Tuh harimau tuh lagi duduk membelakangi kita, itu lagi duduk. Kita semua berhenti dulu sini, terus jangan berdiri, kita harus jongkok. Itu nggak tahu kenapa, pokoknya tiba-tiba kayak ada yang mengarahkan gitu. Kamu jongkok gitu. Itu dari suara dari belakang tuh ada yang bilang, kamu jongkok gitu. Ada suara yang bilang, suara itu suara kakek-kakek yang pada saat tersesat itu suaranya masih inget, suara kakek-kakek itu. Dia bilang, si Angga bilang, terus kita harus gimana? Udah diam aja dulu sini. Terus akhirnya saya bilang, enggak, mungkin barangkali saya nggak tahu kita selamat apa enggak gitu kan. Ini udah jam berapa, mungkin pada saat itu udah jam 2 lewat atau mau jam 3. Kita ini nggak tahu jam berapa, ketinggian berapa kita nggak tahu. Udah kita pasrah aja lah gitu kan. Pung kalau saya banyak salah, maafin saya gitu, sambil meluk saya tuh dari depan tuh dia meluk gitu. Terus saya bilang, ya sama-sama, saya juga saya maafkan gitu kan. Sempet tuh di situ yang tadinya kita sempat konflik, sempat emosi, pada saat situasi itu kita jadi deket lagi, jadi baik lagi gitu kan. Hanya saja memang situasi pada saat itu udah bukan situasi yang normal mungkin kan. Udah enggak, sekarang kita tunggu aja sampai dia pergi. Kalau dia pergi kita jalan. Terus sempat saya kepikiran gitu, ya Allah kalau sampai saya harus sampai di sini gitu, saya harus mati di sini, saya harus dimakan apa yang ada di depan itu, udah saya ikhlas gitu. Selesai saya kepikiran itu, dari bawah itu datang ada satu lagi yang lebih besar. Itu mungkin karena pada saat itu nggak terlalu jauh, mungkin sekitar 10 meter lah jaraknya. Itu kelihatan dari bawah itu ada yang naik, ternyata macan yang lebih besar, mungkin seukuran sapi atau kerbau lah segitu. Tapi sebelum saya mati di sini, paling tidak saya harus ngelawan dulu gitu. Saya di situ ada bawa golok,
sambil nunggu itu saya hanya pegang golok aja begini. Ayolah berantem di sini gitu kan. Masalah saya harus mati di sini nggak apa-apa gitu. Nah, sempet si yang besar itu tuh ngeliatin gitu kan. Nggak lama kemudian terus dia lari ke arah sebelah kanan, padahal gelap tuh nggak tahu kemana, pokoknya lari ke situ. Dan nggak lama kemudian yang satu juga itu turun ke bawah. Kita turun aja lah, kayaknya udah jauh gitu kan. Akhirnya kita lanjutkan turun. Nah pada saat turun itu ada yang menghadang lagi dari balik pohon yang mungkin diameternya tuh besar sekali. Itu ada pocong keluar dari pohon. Pocong tuh keluar dari pohon, loncat gitu, nutup ke jalur. Duduk lagi, ada apa itu, lihat di depan gitu kan. Ini apa sih kok begini katanya gitu kan. Saya punya salah apa? Udah jangan banyak ngomong, saya bilang. Udah pasrah aja, udah duduk gitu kan. Anehnya begitu pocong itu saya senter, karena kan penasaran kayak apa gitu. Begitu senter, dia langsung hilang. Kalau senter dimatiin, dia ada lagi. Sampai 3 kali begitu, akhirnya udahlah. Begitu udah hilang, tiba-tiba datang lagi dari bawah itu perempuan. Dia pakai keril, pakai jaket, pakai sepatu, dia lagi naik sendiri. Saya bilang enggak, itu ada yang naik, tapi perempuan gitu kan. Ah masa? Iya itu, pokoknya lihat aja gitu kan. Terus bener tuh, semakin dekat, ditanya sama si Angga, Mbak kok sendiri aja katanya gitu. Dia bilang gitu. Cuma begitu ditanya, itu enggak, si cewek itu enggak nengok. Dia cuma tatapannya lurus ke depan sambil pegang senter gitu. Biasanya kan kalau orang naik malu itu kan pandangan ke bawah gitu kan, senter ke bawah. Ini hanya lurus ke depan, senter juga ke depan. Dan setelah dia lewat itu mungkin namanya tiba-tiba bau menyengat sekali, seperti bau bangkai gitu. Bau bangkai. Jadi orang itu pakai parfum apa gitu. Begitu dilihat di center, ternyata orangnya udah nggak ada. Nggak, kita lari aja. Langsung lari lagi tuh, dari atas lari lagi. Karena saking paniknya, kita lari. Dan pada saat lari itu, tiba-tiba si Angga itu terjatuh. Karena si Angga itu posisinya ada di belakang. Tiba-tiba dia manggil, Pung tunggu katanya gitu. Dia bilang, saya jatuh. Begitu saya deketin, mungkin barangkali ini yang membuat dari sekian kejadian itu yang bikin saya udah nggak bisa bergerak lah gitu. Tiba-tiba di samping sebelah kiri saya itu hanya mungkin jarak sekitar 2 meter, itu nenek-nenek, ada sosok nenek-nenek, semuanya serba hitam, rambutnya itu panjang, dan itu matanya itu sebelah kanan itu merah, tapi di samping pelipis matanya. Jadi sosok si nenek itu rambutnya itu sangat panjang sekali, matanya itu ada di sebelah pelipis dengan cahaya yang merah. Dan pada saat saya melihat itu, tiba-tiba si sosok nenek ini maju melayang, dan tiba-tiba semakin ke atas itu dia semakin tinggi, dan rambutnya itu masih di bawah gitu, masih di tanah. Dan begitu semakin tinggi, saya lihat dia sudah nongkrong atau berdiri di sebuah pohon besar. Di situ ada batang pohon, dia berdiri di situ. Itu rambutnya itu sampai ke bawah juga masih panjang gitu. Jadi dia terbang, seperti terbang. Iya, jadi seperti ini, dia jalan, tiba-tiba naik ke atas, terus berdiri di sebuah batang pohon, tapi rambutnya itu masih sangat panjang sekali. Dalam kondisi yang mencekam seperti itu, akhirnya saya tarik si Angga, ayo enggak, kamu harus bisa, kita harus kuat, kita harus pulang ke rumah gitu kan. Akhirnya kita jalan itu kita menuju pos, namanya pos kuburan kuda. Ketika sampai di pos kuburan kuda, si Angga itu tiba-tiba berhenti. Kamu lihat nggak di sebelah kanan ada apa? Begitu saya lihat, saya juga kaget. Ternyata
yang saya lihat itu sekelompok orang yang sempat ikut di belakang itu yang jumlahnya banyak, itu ternyata ada di situ sedang tidur baris gitu dengan kondisi tangannya itu seperti ini, wajahnya sudah pucat, udah nggak bisa berpikir apa-apa di situ. Artinya saya juga nggak cerita ke Angga apa yang saya lihat. Kita langsung turun lagi ke bawah, langsung turun ke pos berikutnya. Cuma saya lupa pos apa itu. Pokoknya langsung kita tuh dalam pikiran tuh hanya pengen cepat pulang gitu, pengen pulang, pengen ke rumah, ketemu keluarga lagi gitu. Akhirnya tibalah di sebuah ada saung di situ. Kalau nggak salah namanya pos Leweng Datar kalau nggak salah sih. Sampai di situ itu udah mulai lega itu. Sebetulnya udah lega karena pos itu udah lampu-lampu pedestrian udah kelihatan dan memang ke base camp Buper juga udah dekat gitu. Nah pada saat di pos itu tiba-tiba si Angga itu diem, duduk di gubuk itu kan ada tempat seperti kayu, dia duduk di situ, dia diem, dia nanya yang dilihat di pos kuburan sudah itu apa, katanya, kamu lihat apa, katanya. Saya ngeliat orang-orang tadi lagi pada tidur gitu kan, lagi jejer tidur, cuma kayaknya seperti kayak orang mati gitu. Kok beda ya yang saya lihat ya? Emang kamu lihat apa enggak gitu? Dia bilang itu di situ tuh batu nisan semua, batu nisan semuanya berjejer dengan namanya masing-masing, dan di situ ada yang dari Bekasi, dari Cirebon juga ada, dari Indramayu seperti yang disebutkan pada saat kita pertama ketemu itu di situ. Cuma adanya si Angga ini masih nggak mau, dia masih pengennya, katanya nanti saya pengen di sini dulu, katanya gitu. Ayo nggak sedikit lagi sampai Buper, saya bilang gitu. Cuma dia tetap enggak, saya di sini dulu sebentar. Emang kenapa gitu kan, kita bentar lagi nyampe Buper gitu, ketemu teman kita gitu. Kamu ambil senternya pegang, dibilang gitu. Coba kamu senter ke sebelah pohon yang ada di atas gitu. Ternyata itu di pohon itu ada orang, di pohon itu ada orang. Cuma orangnya itu dia ngegantung gitu. Ngegantung tapi dia pakai keril, ngegantung tangannya satu gitu. Ngegantung tangannya satu, di bawahnya itu banyak tangan, banyak yang narik gitu. Jadi tangan cuma nggak jelas yang narik itu siapa. Jadi ketika dia gantung itu kakinya itu banyak yang megangin. Orang yang ngegantung itu katanya dia bilang, dia minta tolong ke si Angga untuk nyelamatin saya, tolong saya, katanya gitu. Bentar Pung ya, saya mau nolongin dia, katanya. Jadi saya bilang, wah ini nggak bener, udah nggak, jangan ngaco, udah ayo pulang gitu kan. Enggak, saya mau nolongin dia, katanya. Udah jangan ditolongin, udah kita pulang aja gitu. Dengan sedikit memaksa saya tarik lagi tuh bajunya, udah nggak, ayo tarik, kita pulang gitu kan. Tapi setelah saya tarik, saya bawa jalan tuh, tatapan mata masih ke pohon yang itu gitu, yang ada orang ngegantung gitu. Tutup aja pakai pakai jaket, saya buka, saya tutupin, akhirnya saya tuntun. Ini jaket siapa, kan gitu kan? Enggak, barangkali kamu kedinginan, saya bilang gitu. Begitu dia bilang ini jaket siapa, terus jaketnya diambil. Si jaket itu tiba-tiba ada yang narik dari belakang. Ternyata si orang yang ngegantung itu ada di belakang. Ada di belakang. Itu saya nggak lihat, cuma si Angga lihat gitu. Kamu siapa gitu kan? Gak usah minta tolong saya mau pulang gitu. Seperti tarik, itu namanya jaket tuh, yang satu dipegang, yang satunya melayang gitu. Tarik-tarikan gitu. Jadi kata si Angga, dia bilang orang itu minta tolong gitu. Minta tolong, jangan dulu pulang, tolongin saya, katanya. Itu di belakang saya banyak yang narik saya. Enggak, saya nggak mau, dia bilang gitu. Saya tarik terus si Angga, saya tutupin lagi pakai jaketnya. Jaket begitu diambil, ya gampang gitu, maksudnya kok saya nggak kayak tarik-tarikan gitu. Saya tutupin lagi mukanya, saya bawa lagi. Nah begitu sampai di Buper, kita bangunin teman-teman. Ternyata teman-teman bilang, si Juki semalam ngelindur lagi, katanya gitu. Dia ngigau, katanya. Emang ngigau apaan? Makanya katanya, kalau misalkan di atas itu harus
jaga kebersihan dan sopan santun. Maksudnya apa gitu? Ya kita nggak tahu maksudnya apa gitu. Nah akhirnya nggak lama kemudian adzan subuh, sebagian ada yang sholat duluan, dan nggak lama kemudian si Juki juga bangun gitu kan. Ketika si Juki bangun, terus dia tuh meluk gitu, meluk ke saya, meluk ke si Angga. Dia bilang kamu nggak apa-apa. Enggak, emang kenapa Juk gitu kan? Kayak mau nangis tapi ditahan gitu. Ya Allah katanya, untung selamat gitu. Kenapa Juk gitu? Saya kira tuh udah mati katanya gitu. Enggak, ini udah sampai di sini gitu. Emang mati kenapa? Ada apa Juk? Namanya pos apa? Kata dia bilang itu ada pos. Itu ada sekelompok orang itu bikin galian buat kuburan. Bikin 2 katanya. Itu udah disiapin nisannya, nama kamu sama nama Pupung, nama Angga gitu. Ada kakek-kakek datang di situ tuh. Kakek-kakek datang bilang, makanya harus jaga kebersihan dan sopan santun. Dia bilang gitu. Emang di atas maksudnya aman apa gimana? Dia bilang gitu. Alhamdulillah Juk, yang penting kita selamat gitu. Udah yuk kita turun, kita ke base camp gitu kan, ke pos pendaftaran, kita balik lagi ke situ. Terus kita turun ke base camp sekitar setengah jam sampai base camp, baru bisa tenang karena di situ udah matahari juga udah cahayanya udah kelihatan gitu kan. Kira-kira sampai di base camp itu pukul 5:30 lah, perkiraan 5:30. Terus si Juki bilang nanti jangan pulang dulu katanya gitu. Emang kenapa Juk? Enggak, jangan pulang dulu sebentar katanya. Semalam saya ngimpi itu ada kakek-kakek katanya yang bilang suruh jaga jaga kebersihan dan sopan santun. Kamu harus mandi katanya. Sebelum pulang kamu harus mandi. Emang harus mandi Juk? Iya udah turutin aja katanya. Akhirnya kita berdua, saya sama Angga itu mandi. Setelah mandi baru pulang. Akhirnya setelah semuanya udah selesai, kita juga udah pulang ke rumah masing-masing. Akhirnya kita kumpul tuh di rumahnya salah satu teman kita namanya Ahmad. Situ kita cerita tuh, menceritakan pengalaman pada saat di pendakian. Terus saya bilang ke Juki, emang waktu mimpi kakek-kakek itu bagaimana katanya? Dia bilang, ya saya tuh mimpi katanya waktu kamu naik, kamu diikutin banyak harimau. Terus ada kakek-kakek tuh, nah sama kakek-kakek itu diusirin satu-satu. Juk, kalau boleh tahu kakek-kakek ini seperti apa sosoknya? Jadi pakaiannya serba hitam, celananya itu nggak sampai ke bawah sih, hanya sekitar segini, di atas mata kaki. Jadi celananya di atas mata kaki. Dia pakai ikat kepala. Ketika di perjalanan tuh ngikutin si kakek itu tuh. Nanti kalau ada harimau lagi sama dia diusir katanya, dia begitu. Kalau nggak salah saya juga ketemu sama kakek-kakek itu, wujudnya itu sama serba hitam. Nah itu rambutnya putih, cuma segini Juk, kira-kira sebahu lah, tapi nggak terlalu panjang gitu kan. Itu saya lihat di jalur pada saat turun, dia cuma pernah bilang, udah langsung aja lanjut gitu kan. Itu pada saat apa Mas ketemu sama kakek-kakeknya? Setelah ketemu nenek-nenek itu. Pas masih ada nenek-nenek itu? Ya pas nenek-nenek itu naik ke atas, saya langsung tarik si Angga, kita langsung turun. Nah pada saat turun itu kakek-kakek itu ada di samping jalur. Dia cuma ngeliatin, kita cuma lewat, nggak ngomong apa-apa lah gitu. Setelah kita saling menyamakan cerita, ya kita pun mungkin mengambil hikmah dari kejadian itu. Mungkin ada kesalahan dari, mungkin kita ada salah kata atau barangkali buang sampah sembarangan mungkin, atau bisa juga dari diri sendiri yang sempat konflik pada saat di atas, jadi mengundang hal-hal yang ya barangkali mereka itu sehingga jadi mengganggu gitu. Itulah pengalaman saya yang sampai sekarang tuh masih ingat gitu, dan sampai sekarang ya baru kali ini saya ceritakan secara lengkap, karena pada saat di IG itu saya tidak menceritakan semuanya.